Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan, selamat malam. Berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani pada saat malam hari ini. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada, diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pendengaran firman, kita berdoa saudara. Bapa di dalam surga, syukur dan kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapilah Tuhan setiap pendengaran kami, dan urapilah Tuhan setiap telinga yang mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Daniel 6 ayat 4. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Setia harus berani membayar harga, saudara. Setia tidak mudah, semudah yang kita bayangkan. Tekad perlu tetapi belum cukup. Orang yang setia harus berani membayar harga. Apapun dan berapapun, saudara. Daniel adalah orang yang berani dan siap membayar harganya. Perjalanan karir Daniel tidak semulus yang kita bayangkan. Tidak semulus yang dibayangkan orang. Ia harus melewati berbagai ujian. Dan bukan sembarangan ujian, saudara. Taruhannya tidak sekedar posisi atau jabatan tinggi yang sudah payah telah diraihnya. Tetapi nyawanya menjadi taruhannya. Daniel tidak memiliki nyawa cadangan, saudara. Nyawa hanya satu. Saudara, hebatnya Daniel, ia tidak pernah ragu untuk membayar harga sebuah kesetiaan. Ia tidak pernah mundur saat dihadapkan pada pilihan. Hidup dan terus menikmati jabatan, atau harus rela kehilangan semuanya, hingga nyawanya terancam direnggut, saudara. Hebatnya Daniel, saatnya tiba untuk membuktikan kesetiaannya. Daniel dihadapkan pada pilihan. Atas rekayasa persekongkolan jahat musuh-musuhnya, raja tempat Daniel mengabdi. Raja tempat Daniel mengabdi mengeluarkan titah atau maklumat, saudara. Barang siapa dalam 30 hari ke depan menyembah yang lain, bukan menyembah raja, maka ia akan dilempar ke gua singa. Lalu apa reaksi Daniel? Saudara kasih Tuhan. Daniel 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, saudara, berdoa serta memuji Allah, seperti yang biasa dia lakukan. Orang setia tidak pernah tawar-menawar dengan apapun untuk harga kesetiaan. Orang yang setia tidak akan bernegosiasi dan menghitung untung ruginya seperti pedagang. Dengan tetap memandang kepada Tuhan, Daniel tetap percaya dan hidup dalam penyerahan secara total, saudara. Daniel sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Hidup matinya, sukses gagalnya, karirnya, semuanya berada di tangan Tuhan yang disembahnya.
Apakah Daniel yang pasrah dan setia, bebas dari ancaman? Ternyata tidak, saudara. Ia digiring masuk ke gua singa. Siksaan yang mengerikan dan kematian yang sangat menakutkan ada di depan mata. Ia masih punya peluang untuk membatalkan keputusannya dengan menyembah raja saja, saudara. Yang kebetulan sang raja sangat menghargainya. Sampai raja berpuasa semalaman dan tidak bisa tidur, memikirkan Daniel, tentunya pribadi yang sangat dikasihinya. Sekali lagi, Daniel manusia hebat, saudara. Hebat lebih dari berani. Hebat tidak lagi memikirkan diri sendiri. Orang hebat selalu memikirkan kepentingan Tuhan. Setia dan tidak ingin mengecewakan Tuhan. Lalu apa yang terjadi, saudara? Tewaskah Daniel? Hancurkah tubuhnya dirobek oleh singa-singa yang lapar? Tidak, saudara. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah Raja Darius kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada Raja, "Ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuhan. Ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Daniel 6 ayat 20-22, saudara. Dahsyat sekali. Sangat tidak masuk akal bagaimana caranya singa-singa yang buas dan lapar bisa terkatup mulutnya. Itulah Tuhannya Daniel dan Tuhan kita. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, ayo belajar jadi orang setia. Mulai dari hal yang kecil, nanti berkembang setia hingga ke masa yang besar. Tuhan menjaga Daniel, masakah kita tidak? Tuhan menjaga Daniel, Tuhan juga menjaga kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita baca dari 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saudara, kasih itu sabar. Apa artinya kasih itu sabar? Jika kita bilang kita mengasihi orang tua kita, artinya kita sabar terhadap mereka, secerewet apapun. Amin. Kalau kita bilang kita mengasihi anak kita, maka kita mestinya sabar sekalipun anak kita nakal dan sulit untuk belajar. Pada kenyataannya kita tidak sabar dengan anak kita, saudara. Kita juga sering tidak sabar dengan pembantu-pembantu kita, tidak sabar dengan Tuhan. Padahal dunia punya peribahasa sabar itu subur, saudara. Contoh orang yang sabar. Yakub harus menunggu 14 tahun untuk mendapatkan Rahel menjadi istrinya. Yusuf perlu menunggu 13 tahun untuk menjadi pemimpin besar sejak mendapat mimpi dari Tuhan. Abraham dan Sarah diuji untuk menunggu 25 tahun hingga memperoleh Ishak dan anak yang dijanjikan Tuhan. Musa harus menunggu 40 tahun dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pemimpin yang handal dan berwibawa. Apakah sabar diperlukan pada masa kini? Dalam hidup ini banyak sekali persoalan yang menuntut
kita untuk memperoleh atau menerapkan sabar. Rela menunggu, saudara. Mungkin kita harus menunggu kesembuhan penyakit, pemulihan ekonomi, akurnya kembali hubungan rumah tangga. Dalam proses menunggu itu diperlukan kesabaran. Sabar sangat dibutuhkan di dalam kita menanti jawaban Tuhan, saudara. Kita akan kecewa dan tidak akan memperoleh apa yang kita butuhkan jika kita tidak sabar. Kita harus berusaha mempercepat dengan cara kita sendiri, dan akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Simak kesaksian Ibrani 6 ayat 15. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sabar mudah mengucapkannya tetapi sulit melakukannya. Saudara, hendaknya kita sabar. Sabar kepada yang lain, sabar kepada siapapun, sabar kepada anak, dan sabar kepada orang tua, sabar kepada opa. Sabar terhadap suami, suami juga sabar terhadap istri. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 4. 1 Korintus 13 ayat 4 demikian kebenaran firman. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Murah hati, saudara. Apa artinya murah hati? Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa murah hati artinya suka memberi, gampang memberi, tidak pelit, suka menolong, baik hati, memiliki sifat kasih sayang. Di samping itu juga disebutkan memiliki sikap kedermawanan. Murah hati selalu berhubungan dengan sikap memberi, saudara. Bukan hanya memberi dalam bentuk materi, tapi juga memberi waktu, memberi tenaga, memberi perhatian, dan memberi hati. Saudara dikasihi Tuhan, murah hati bukan sekedar memberi. Dalam bahasa Yunani, kata memberi dipakai dengan kata elmon. Dibaca elmon, artinya bermurah hati. Yang dimaksud bermurah hati adalah orang yang selalu aktif melakukan kebaikan kepada orang lain. Dari kata elmon ini ada 3 pengertian. Pertama, simpati. Artinya kesediaan untuk berbagi rasa dengan orang lain yang sedang menanggung penderitaan. Singkatnya saudara, merasakan kesusahan orang lain seperti yang tertulis dalam surat Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dalam orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Kapan saudara menyatakan rasa simpati? Apakah di saat orang yang Anda kenal mengalami kesusahan, Anda ikut merasakannya? Atau Anda hanya sekedar mengatakan kasihan? Mungkin Anda pikir setiap orang yang menanggung hidupnya sendiri-sendiri. Bagaimana jika sebaliknya, saudara? Anda mengalami duka cita, Anda menangis, kan? Bagaimana perasaan Anda ketika orang yang dekat dengan Anda tidak peduli, tidak menyatakan rasa simpatinya? Anda pasti tidak menyukai orang tersebut. Sikap murah hati menumbuhkan rasa simpati. Sebagai orang yang memiliki kasih Tuhan, Anda harus menjadi orang yang murah hati.
Anda harus memiliki rasa simpati kepada siapa saja yang sedang mengalami duka cita. Anda harus ikut merasakan kesusahan orang lain. Itulah sikap murah hati yang kita harus tunjukkan dalam relasi kita dengan sesama. Saudara dikasihi Tuhan, mulai sekarang miliki sikap murah hati. Murah hati akan membuat pohon simpati tumbuh dalam hidup Anda. Orang akan menghargai Anda jika Anda memiliki simpati atas penderitaan orang lain. Puji Tuhan. Lukas 10 ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Tuhan Yesus meminta kita mengasihi sesama manusia. Pertanyaan yang sering kali dilontarkan banyak orang, siapakah sesamaku manusia? Persis seperti kata pepatah, saudara, kura-kura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu, saudara. Sang ahli kitab ini pura-pura bertanya. Pura-pura tidak tahu. Ia mungkin berharap Yesus akan menyebut kriteria atau syarat tertentu untuk sesama manusia, sehingga ia bisa menyanggahnya, saudara. Alih-alih menjawab pertanyaan itu, malah Yesus memberikan perumpamaan yang mengejutkan. Orang Samaria yang murah hati, saudara. Menarik untuk diperhatikan bahwa perumpamaan yang Yesus sampaikan ini sebagai jawaban atas pertanyaan yang tidak tulus dari ahli Taurat ini, saudara. Ahli Taurat ini sengaja hendak menguji Yesus. Sesungguhnya ia tidak benar-benar ingin tahu tentang kebenaran. Ia hanya ingin mengetes Yesus di depan banyak orang, saudara. Ahli Taurat dan orang Farisi memang selalu mencari celah untuk menemukan kesalahan Yesus. Mereka ingin mempermalukan Yesus di depan banyak orang. Hal yang sama juga terjadi di zaman sekarang ini. Banyak orang hanya ingin berdebat dengan menunjukkan bahwa ia tahu lebih banyak dibanding orang lain. Ia lebih pandai dibanding lawan bicaranya. Hanya sebatas untuk memuaskan hasrat intelektualnya saja. Hanya demi memuaskan pikirannya saja, saudara. Ia ingin menunjukkan kehebatannya saja. Tidak lebih daripada itu. Padahal kalau kita lihat hidupnya jauh panggang dari api, saudara. Beda sekali dengan perkataannya. Memang dunia kekristenan sangat menyedihkan dewasa ini. Tidak saja jemaat, majelis gereja bahkan pendeta pun sama saja. Keterlibatan seseorang dalam pelayanan tidak berarti ia mentaati firman Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, ketika dihadapkan pada kebutuhan sesamanya, pada saat ia melihat sesamanya menderita dan membutuhkan uluran tangannya, baik sang imam maupun orang Lewi sama-sama tidak peduli. Mereka gagal mempraktekkan kebenaran yang mereka ketahui dan yang mereka beritakan. Mungkin mereka takut mengambil resiko. Menolong orang yang belum mereka kenal. Banyak orang tidak mau repot karena menolong sesamanya. Maunya cari aman, maunya enak sendiri. Egois sekali, saudara. Mungkin juga orang Lewi dan sang imam sedang terburu-buru. Ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Ada rapat kantor. Ada rapat pelayanan dan rapat-rapat lainnya, saudara. Bukankah kita pun kerap seperti itu?
Keaktifan kita melayani bukan jaminan bahwa kita selalu mentaati firman Tuhan. Nah, siapakah sesamamu manusia? Itulah pertanyaan pura-pura dari sang ahli Taurat. Itulah sebabnya Yesus kemudian bertanya balik kepadanya. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang yang melihat orang yang dirampok itu yang bisa disebut sesama manusia? Orang Samaria adalah keturunan Yahudi yang sudah berdarah campuran, sehingga kurang diterima bahkan dihindari oleh orang Yahudi asli, saudara. Namun kita menyaksikan justru orang Samaria lah yang memberikan pertolongan ketika mendapati orang Yahudi yang sekarat itu. Sungguh sebuah contoh yang dramatis, saudara. Memilukan sekaligus menyedihkan. Orang yang ditolongnya bukan hanya berasal dari kaum yang berbeda suku. Korban perampokan yang terkapar itu adalah orang Yahudi yang selama ini menghina atau memandang rendah dan mengasingkan kaumnya, orang Samaria itu. Sebagai pengikut Kristus, kita pun dipanggil melakukan hal yang sama seperti orang Samaria, yang baik hati itu. Mengasihi sesama manusia, bukan karena mereka sama dengan kita, saudara. Bukan juga karena ia pernah berbuat baik kepada kita. Kita harus melakukannya karena Tuhan menghendaki kita menyatakan kasih-Nya kepada sesama kita. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus meminta kita mengasihi sesama manusia. Bukan manusia yang sama dengan kita, bukan. Dan mohon maaf Bapak Ibu, termasuk juga orang-orang yang pernah menyakiti kita. Kita harus sanggup. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Apakah Anda sudah dewasa? Apakah kita sudah dewasa, saudara? Ketika pertanyaan ini ditanyakan, semua orang yang sudah menikah pasti menjawab sudah. Yang sudah duduk di bangku kuliah, yang sudah bekerja, pasti juga menjawab sudah. Apalagi yang sudah punya anak, hingga punya cucu, mungkin sambil melotot menjawab sudah. Dewasa tidak ditentukan oleh usia, status sosial, jabatan atau pekerjaan, atau warna rambut, saudara. Dewasa yang dimaksudkan dalam firman hari ini dibuktikan dengan kematangan sikap atau perilaku sesuai standar firman Tuhan. Dewasa dalam pertumbuhan iman dalam pengenalan akan Kristus Yesus sebagai Tuhan. Tanda-tanda orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan, seorang anak kecil dari sisi perilaku pastilah bukan seperti orang yang sudah dewasa. Anak kecil mudah kecewa, marah dan putus asa. Tidak tekun, tidak telaten, dan tidak tahan uji. Saudara dikasih Tuhan, tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya pelajaran yang sudah dilewatinya, maka sifat-sifat anak kecil mulai hilang, saudara. Ia bertumbuh. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan seorang yang sudah cukup dari sisi umur, dari sisi pendidikan, dan juga dari jabatan, tapi masih perilaku seperti anak-anak kecil. Orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan mestinya adalah orang yang tidak lagi bertingkah laku seperti anak-anak. Tidak mudah marah, tidak gegabah atau kecewa, tidak mudah menyerah.
hidup harus berakar di dalam Yesus. Saudara, jika hidup kita sudah berakar di dalam Tuhan, maka kita pasti menampilkan kepribadian dewasa. Saudaraku, bisa menerima apapun yang terjadi dalam hidup ini. Selalu siap mengikuti bentukan Tuhan. Pahit dan getir dijalaninya dengan hati yang tabah, saudara. Tidak mudah berkeluh kesah dan tidak mudah menyerah. Selalu setia berjalan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan tuntunan Tuhan. Jadilah dewasa, bukan dari sisi umur, tetapi dari sikap dan perilaku kita dalam mengikut Tuhan. Haleluya. Kita baca dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, apabila pertama kali berjumpa dengan channel ini bukan karena kebetulan saudara, tetapi karena kasih yang mempertemukan kita. Dan harapan kami Bapak Ibu bisa tekan tombol subscribe-nya dan like, supaya setiap video-video terbaru dalam channel ini boleh Bapak Ibu dapatkan. Kita rebut sosial media ini saudara. Kita buat sosial media kita untuk pelayanan Kristus. Kita isi dengan kabar-kabar baik, kabar kebenaran firman. Puji Tuhan. Kita lanjutkan saudara. Ayo berbuat lebih banyak. Saudara dikasihi Tuhan. Pernah dengar iklan rokok yang berbunyi talk less do more, yang artinya sedikit bicara, banyak berbuat. Iklan ini sangat menohok kepada orang yang suka banyak bicara saudara. Kata orang Betawi di Jakarta, banyak omong, tetapi minim karya. Perbuatannya sedikit sekali, bahkan nyaris tidak ada. Orang seperti ini kalau bicara sudah seperti dialah Superman, sedangkan yang lain hanya permen. Saudara, hari ini kita akan merenungkan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus yang hebat itu. Rasul yang tidak sekedar berwacana, yang tidak cukup pintar atau pintar bicara atau berkhotbah, tetapi dibuktikan dalam perbuatan nyata. Rasul yang bukan hanya mengajar supaya orang percaya Kristus, siap menderita, tetapi ia sendiri kerap kali keluar masuk penjara. Rasul yang bukan hanya meminta kita untuk tidak menyerah di dalam pengikut Kristus, dibuktikannya dengan tidak pernah putus asa saat kapal yang ditumpanginya pecah karam dan hampir tenggelam. Saudara, dalam ayat renungan kita hari ini dikatakan bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Diciptakan atau diambil, dipisahkan atau dipilih supaya kita di dalam Kristus Yesus melakukan pekerjaan baik. Pertanyaannya, pekerjaan baik apakah yang dimaksud? Berbuat baik. Kita harus sadar bahwa kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik, saudara. Tetapi kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Memang firman berkata bahwa perbuatan baik tidak pernah bisa menghasilkan keselamatan, melainkan seharusnya dari keselamatan yang kita sudah terima, yang kita terima gratis dari Tuhan, harus berbuah perbuatan baik, saudara. Karena kita sudah diselamatkan, maka kita wajib berbuat baik. Saudara,
Hafal ayat-ayat Alkitab tidak menjamin kita bisa berbuat baik. Hafal ayat-ayat Alkitab tidak menjamin kita bisa berbuat baik, saudara. Ikuti pembicaraan Yesus dengan ahli Taurat dalam Lukas 10 ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu jawab Yesus, saudara, dalam Lukas 10 ayat 26-nya. "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Ayat 27-nya. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," kata Yesus. Ayat 28, saudara. "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Dari percakapan ini, saudara, kita tahu bahwa sang ahli kitab Taurat sangat menguasai kitab sucinya. Terbukti ia bisa mengutip dengan benar hukum yang utama, yang merangkum semua hukum-hukum yang ada. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Ketika ia diminta melakukan apa yang diketahuinya, ia malah berkelit, saudara. Ia malah balik bertanya pura-pura bingung, saudara. "Siapakah sesamaku manusia?" Tanyanya untuk menghindar itu, saudara. Bisa jadi kita pun sudah mendengar firman berkali-kali, bahkan memberitakan firman berulang kali, namun tidak pernah melakukannya. Kita terus mencari pembenaran supaya kita tidak melakukannya, saudara. Aktif melayani juga bukan jaminan pasti mentaati firman. Pernah dengar berita yang menghebohkan di sebuah kota, Jawa Timur, saudara. Seorang pendeta yang terkenal saat tampil di mimbar bicara tentang kesucian hidup. Kata-katanya luar biasa, menakjubkan, bahkan hampir menyihir orang untuk mendengarkannya. Ternyata hidupnya beda dengan khotbahnya. Ia melakukan perbuatan yang sangat hina dan tergolong biadab, saudara. Ia meniduri anak sekolah minggu sejak umur 11 tahun hingga 25 tahun. Putri mungil yang dipercayakan kepadanya untuk dididik mengenal Tuhan, hidup dalam kebenaran firman, malah dihancurkan hidupnya, masa depannya juga dihancurkan. Begitu sering kita mendengarkan kisah sedih dan memilukan seperti ini, saudara. Berbuat baik memang tidak semudah mengucapkan. Jadi siapa yang harus kita teladani dalam berbuat baik? Jangan manusia kita bisa kecewa, saudara. Pandang Yesus saja, manusia sejati sekaligus Tuhan yang sejati. Hidupnya memberi pelajaran yang sangat berharga, sangat mulia dan penuh kesucian. Sepanjang umur hidupnya yang dilakukan selalu berbuat baik, menabur kebaikan, membuat orang lain bahagia. Itulah yang diperbuat Yesus, saudara. Walaupun singkat umurnya, hanya 33,5 tahun di bumi ini, tetapi telah menorehkan goresan-goresan kebaikan dalam kehidupan banyak orang yang dijumpainya, saudara. Itulah sebabnya Mahatma Gandhi, bapak bangsa India, berkata, seandainya Yesus hidup di India, sudah lama bangsa India tersungkur di kaki Yesus. Saudara, kita camkan dalam-dalam kata indah ini dalam hal berbuat baik. Boleh lelah, tapi jangan menyerah. Boleh menangis, tapi jangan pesimis.
Boleh sedih tapi jangan menjadi pedih. Apapun boleh asal jangan berhenti menjadi orang baik. Terpujilah Tuhan. Mazmur 62 ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Anno Domini. Tahun ini adalah tahun Tuhan. Anno Domini artinya tahun Tuhan. Sebagian orang menyebut tahun 2023 adalah tahun resesi, tahun yang berat. Bagi kita, tahun ini adalah tahun Tuhan. Tahun di mana Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Puji Tuhan. Tahun di mana janji-janji Tuhan akan kita terima, saudara. Sejuta angan-angan dan harapan memang ada di benak setiap orang. Banyak prediksi, banyak perkiraan bahwa tahun ini bukan tahun yang mudah. Penuh ketidakpastian. Ekonomi masih dibayangi banyak tantangan yang membuat pertumbuhan bergerak lambat, saudara. Gonjang-ganjing politik yang semakin memanas. Menjelang pemilu disertai aneka berita kriminal melalui medsos yang menakutkan. Saudara dikasih Tuhan, kejahatan yang semakin canggih. Pintu rumah yang sudah dikunci, sekarang ada alat yang bisa membuka dari luar. Dijual bebas, saudara. Ada banyak alasan yang bisa merampas damai sejahtera kita. Kita akan hidup penuh ketakutan, stres, dan ujungnya bisa melumpuhkan hidup kita, saudara. Apa yang harus kita perbuat? Sebagai orang percaya, kita harus tenang. Ketenangan bukanlah suatu keadaan, melainkan sebuah keputusan, saudara. Artinya, seburuk apapun situasi yang ada di depan kita, kita harus memutuskan untuk tetap tenang. Mengapa kita harus tenang dalam menjalani hari-hari yang sulit? Karena kita mempunyai Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang sama juga memberi pertolongannya selalu tepat waktu, saudara. Mari kita simak Mazmur 46 ayat 2 ini, saudara. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, tidak ada alasan untuk tidak tenang. Kunci hidup tenang adalah menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Kejadian 37 ayat 5, saudara. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Mau jadi manusia hebat, belajarlah dari Yusuf. Saudara, Yusuf adalah pribadi yang polos, tulus, apa adanya, saudara. Mulut dan hatinya sama. Ia menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Maka bertambahlah kebencian mereka kepada Yusuf. Dimulai dari iri hati, pohon kebencian itu dipelihara. Maka dituailah buah racun kehidupan. Saudara, mereka menyusun rencana untuk menyingkirkan Yusuf. Yusuf dijual seharga 20 sikal, saudara. 20 sikal perak. Dan dijual kepada saudagar Midian. Untuk dijual sebagai budak di Mesir. Perjalanan panjang berliku yang dilalui Yusuf, saudara. Potifar, pegawai istana Firaun,
yang juga kepala pengawal raja membeli Yusuf. Yusuf yang fisiknya tampan dan memiliki karakter yang sangat baik, disertai oleh Tuhan. Sehingga pekerjaannya di rumah Potifar berhasil menyenangkan hati majikannya. Diberi kepercayaan penuh menjadi kepala rumah tangga Potifar. Bencana kedua kalinya menimpa Yusuf, saudara. Ia difitnah dan dituduh akan memperkosa istri Potifar. Yusuf digiring dan dijebloskan ke dalam penjara. Untuk waktu yang tidak jelas, berapa lama ia harus mendekam. Kita membaca kisah Yusuf. Ia harus menelan pil pahit, yang sangat pahit, atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Ia diam 1000 bahasa. Tidak ada pembelaan diri sama sekali yang dilakukan Yusuf atas fitnah keji yang dituduhkan kepadanya. Yusuf diam, tidak menggunakan haknya sama sekali. Saudara dikasihi Tuhan, suatu upaya dan langkah yang semestinya wajar ditempuhnya. Inilah hebat Yusuf, saudara. Yusuf tidak menggunakan haknya untuk membela diri. Beda dengan kebanyakan orang di sekitar kita. Marah dan berusaha membalas jika kita dipermalukan. Yusuf tidak melakukan itu, saudara. Sepenuhnya ia menyadari bahwa Tuhan tidak tidur. Tuhan tidak tidur. Saudara, sekalipun ia harus mendekam di balik dinginnya tembok penjara, walaupun reputasi dan harga dirinya hancur, meskipun nampaknya tamat sudah karirnya, Yusuf sepenuhnya percaya inilah jalan Tuhan yang harus dilewatinya. Jalan Tuhan terkadang sempit. Saudara dikasihi Tuhan, kita sudah belajar tentang jalan Tuhan beberapa hari yang lalu. Jalan Tuhan beda dengan jalan kita, saudara. Seperti langit dan bumi. Sulit bagi kita untuk menerima balasan yang tidak setimpal dengan perbuatan kita. Air susu dibalas dengan air tuba. Kita protes dengan keras. Kita mengadukan hak kita yang dirampas. Kita melawan sekuat tenaga, bahkan dengan cara-cara yang duniawi, untuk memperoleh apa yang seharusnya kita terima. Saudara, manusia, wajar dan memang begitulah seharusnya pikiran kita. Tetapi tidak lagi bagi manusia hebat, saudara. Manusia hebat selalu introspeksi diri, berkaca diri, memeriksa apakah ada yang salah dari dirinya, dari ucapannya, langkahnya, dan perbuatannya. Manusia hebat tidak pernah berkilah ini dan itu, membela hak-haknya. Manusia hebat selalu naik ke tempat kudusnya Tuhan, mengadu dan menceritakan perjalanan dari derita hidupnya, saudara. Seperti yang Asaf lakukan ketika ia melihat ketidakadilan di sekitarnya. Tanpa menyesali atas jasa-jasa dan pengabdian selama ini di rumah Potifar, Yusuf berjalan dengan langkah tegap dan pasti menuju ke penjara. Ia sangat yakin, saudara, inilah jalan rencana Tuhan bagi hidupnya. Tidak pernah ia bertanya, bukankah rencanamu menjadikan aku seorang yang hebat? Yusuf belajar mengerti jalan Tuhan.
untuk menerima sesuatu yang hebat. Mimpinya itu, ia harus siap untuk dibentuk Tuhan menjadi pribadi yang hebat. Haleluya. Bagaimana dengan kita? Menyerahkah kita ketika diminta Tuhan untuk mendaki gunung kesusahan? Mundurkah kita ketika badai besar menghempas bahtera hidup kita? Hanyutkah kita pada saat ombak kehidupan bergulung-gulung menyerang kita? Menyesalkah kita ketika jasa dan perbuatan baik kita tidak diperhitungkan? Mari belajar dari Yusuf, manusia yang hebat itu. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, apabila pertama kali berjumpa dengan channel ini bukan karena kebetulan saudara, tetapi karena kasih yang mempertemukan kita. Dan harapan kami Bapak Ibu bisa tekan tombol subscribe-nya dan like, supaya setiap video-video terbaru dalam channel ini boleh Bapak Ibu dapatkan. Kita isi dengan kabar-kabar baik, kabar kebenaran firman. Puji Tuhan. Kita lanjutkan saudara. Ayo berbuat lebih banyak. Saudara, hari ini kita akan merenungkan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus yang hebat itu. Rasul yang tidak sekedar berwacana, yang tidak cukup pintar atau pintar bicara atau berkhotbah, tetapi dibuktikan dalam perbuatan nyata. Rasul yang bukan hanya mengajar supaya orang percaya Kristus, siap menderita, tetapi ia sendiri kerap kali keluar masuk penjara. Rasul yang bukan hanya meminta kita untuk tidak menyerah di dalam pengikut Kristus, dibuktikannya dengan tidak pernah putus asa saat kapal yang ditumpanginya pecah karam dan hampir tenggelam. Saudara, dalam ayat renungan kita hari ini dikatakan bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Diciptakan atau diambil, dipisahkan atau dipilih supaya kita di dalam Kristus Yesus melakukan pekerjaan baik. Pertanyaannya, pekerjaan baik apakah yang dimaksud? Berbuat baik. Kita harus sadar bahwa kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik, saudara, tetapi kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Memang firman berkata bahwa perbuatan baik tidak pernah bisa menghasilkan keselamatan, melainkan seharusnya dari keselamatan yang kita sudah terima, yang kita terima gratis dari Tuhan, harus berbuah perbuatan baik, saudara. Karena kita sudah diselamatkan, maka kita wajib berbuat baik. Saudara, hafal ayat-ayat Alkitab tidak menjamin kita bisa berbuat baik. Hafal ayat-ayat Alkitab tidak menjamin kita bisa berbuat baik, saudara. Ikuti pembicaraan Yesus dengan ahli Taurat dalam Lukas 10 ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu jawab Yesus, saudara, dalam Lukas 10 ayat 26-nya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Ayat 27-nya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu,
dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus, ayat 28, saudara. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Dari percakapan ini, saudara, kita tahu bahwa sang ahli kitab Taurat sangat menguasai kitab sucinya. Terbukti ia bisa mengutip dengan benar hukum yang utama, yang merangkum semua hukum-hukum yang ada. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Ketika ia diminta melakukan apa yang diketahuinya, ia malah berkelit, saudara. Ia malah balik bertanya pura-pura bingung, saudara. Siapakah sesamaku manusia? Tanyanya untuk menghindar itu, saudara. Bisa jadi kita pun sudah mendengar firman berkali-kali, bahkan memberitakan firman berulang kali, namun tidak pernah melakukannya. Kita terus mencari pembenaran supaya kita tidak melakukannya, saudara. Aktif melayani juga bukan jaminan pasti mentaati firman. Berbuat baik memang tidak semudah mengucapkan. Jadi siapa yang harus kita teladani dalam berbuat baik? Jangan manusia, kita bisa kecewa, saudara. Pandang Yesus saja, manusia sejati sekaligus Tuhan yang sejati. Hidupnya memberi pelajaran yang sangat berharga, sangat mulia dan penuh kesucian. Sepanjang umur hidupnya yang dilakukan selalu berbuat baik, menabur kebaikan, membuat orang lain bahagia. Itulah yang diperbuat Yesus, saudara. Walaupun singkat umurnya, hanya 33,5 tahun di bumi ini, tetapi telah menorehkan goresan-goresan kebaikan dalam kehidupan banyak orang yang dijumpainya, saudara. Itulah sebabnya Mahatma Gandhi, bapak bangsa India, berkata, seandainya Yesus hidup di India, sudah lama bangsa India tersungkur di kaki Yesus. Saudara, kita camkan dalam-dalam kata indah ini dalam hal berbuat baik. Boleh lelah, tapi jangan menyerah. Boleh menangis, tapi jangan pesimis. Boleh sedih, tapi jangan menjadi pedih. Apapun boleh, asal jangan berhenti menjadi orang baik. Dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Miliki mimpi yang hebat, saudara. Keinginan dan cita-cita sering diistilahkan dengan kata mimpi. Mimpi artinya memiliki sesuatu dalam pikiran sebelum diwujudkan menjadi kenyataan. Di dalam mimpi ada angan-angan, ada cita-cita, dan ada kerinduan, saudara. Jika kita punya cita-cita, jika kita punya cita-cita yang hebat, maka kita sedang mempraktekkan kemampuan kita yang segambar dengan Tuhan. Kita bisa menyaksikan hal-hal yang hebat yang ditemukan oleh manusia. Awalnya bermula dari mimpi, awalnya bermula dari angan-angan, dan awalnya bermula dari cita-cita yang ada dalam pikiran. Saudara dikasihi Tuhan, contohnya seperti pesawat terbang yang mampu membawa 300 orang terbang antar benua. Pesawat tanpa awak seperti drone yang bisa menghancurkan musuh yang dikendalikan dari darat. Dan handphone atau tablet yang mampu menjangkau dunia dalam hitungan detik. Ada lagi mobil tanpa supir, saudara, yang dikendalikan oleh robot. Kereta super cepat yang bisa melesat dengan kecepatan tinggi hingga 300 km per jam. Saudara, rencana boleh masuk akal, tetapi mimpi tidak.
narasi yang ditulis oleh Richard dalam bukunya The Rule of Life. Karena itu jangan batasi mimpi Anda. Saudara, bermimpilah sebesar mungkin, bermimpilah setinggi mungkin, bermimpilah selebar mungkin, bermimpilah yang berlebihan. Kata anak muda zaman sekarang, bermimpilah yang lebay, bermimpi yang aneh dan yang tidak masuk akal. Apakah boleh bermimpi yang gila-gilaan? Boleh. Ayat ini mendorong kita untuk menyatakan keinginan atau mimpi kita apa saja kepada Tuhan. Mimpi kita akan menentukan apa yang kita akan tabur. Saudara, bahkan seorang pengusaha sukses Amerika berkata, mimpi menentukan masa depan seseorang. Memang kita tidak boleh berhenti hanya pada sebatas mimpi, saudara. Mimpi harus diwujudkan menjadi kenyataan. Mimpi harus diperjuangkan dengan mati-matian. Jangan bermimpi yang kecil dan yang sederhana. Yesus mau kita memiliki mimpi yang besar dan yang gila-gilaan. Simak apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Mari bermimpi besar, saudara. Mari berkarya yang besar. Karya kita membuat kita bernilai di mata Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Firman yang mengajar kami untuk bermimpi sesuai dengan kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tuntunlah hidup kami untuk berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, melangkah di dalam rel kebenaran firman Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan. Hamba juga berdoa untuk para pendengar program Santapan Rohani Pagi pada saat hari ini yang mengalami sakit. Tangan Tuhan yang penuh kuasa menjamah tubuh yang sakit. Kuasa darah Yesus menyembuhkan, dan yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, termulialah namamu ya Yesus, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, menjaga dan melindungi setiap langkah Bapak Ibu Saudara dimanapun melangkah. Tangan kasih Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi. Sampai berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.